Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gambar bayangan seperti gunung membombardir Guiza ke tanah. Guiza bisa merasakan bahwa setiap serangan menjadi beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan mengerikan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Guiza dengan fisiknya. Meskipun dia memiliki fisik iblis, kekuatannya secara bertahap mencapai batas yang bisa dia tangani. Guiza dapat merasakan bahwa otot-otot di lengannya terus-menerus terkoyak. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan hancur di bawah kekuasaan. Ini adalah kekuatan arai 10.000 binatang iblis. Susunan kuat yang dibuat dengan 10.000 roh iblis peringkat emas hitam. Nili hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya dan itu sudah cukup untuk membunuh Guiza. Melihat adegan ini, Shen Hong ketakutan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mencoba melarikan diri. Pada saat ini, dia hanya ingin melarikan diri dan meninggalkan kota Glory. Bagaimana bisa Ye Zong mengabaikan Shen Hong? Melihat Shen Hong melarikan diri dengan menyedihkan, dia menghela nafas. Jika dia harus seperti ini sekarang, lalu mengapa dia membuat keputusan itu sebelumnya? Pedang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Shen Hong yang melarikan diri. Karena kamu memilih untuk mengkhianati kami tidak bisa menahanmu lagi. Ye Zong, yang merupakan eksistensi peringkat legenda sekarang, bukanlah apa yang dapat ditahan oleh Shen Hong. Astaga! Pedang menembus dada Shen Hong. Shen Hong dengan luar biasa melihat pedang yang menembus dadanya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan memiliki akhir seperti itu. Ambisinya yang besar dan segala sesuatu yang lain menghilang ke udara tipis seperti kepulan asap. Ternyata semua ini tidak lebih dari mimpi. Dia meninggal, keluarga suci yang berusia berabad-abad telah jatuh di tangannya. Shen Hong menghela nafas, perlahan menutup matanya. Mungkinkah semua tindakannya salah? Mungkin inilah akhir hidupnya. Energi secara bertahap meninggalkan tubuhnya saat jatuh dari langit. Para leluhur lainnya menyaksikan kejatuhan Shen Hong. Hanya Guiza yang tersisa, menahan serangan dengan menyakitkan. Dia mencoba memecahkan bayangan-bayangan seperti gunung yang menekan tubuhnya, namun, tidak peduli berapa banyak dia mencoba, bayangan-bayangan seperti gunung dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi, membuatnya tidak dapat bergerak satu langkah pun. Dengan membunuh Guiza, kota Glory akan lebih aman. Nili dingin mendengus saat ia meningkatkan kekuatan arai 10.000 binatang iblis. Setelah kekuatan ini runtuh, Guiza pasti akan mati. Tiba-tiba, ledakan terdengar, gambar bayangan seperti gunung hancur. Sesosok dengan cepat terbang ke arah Guiza, meraihnya dan melayang ke langit. Dia benar-benar mampu memecahkan gunung 1000 lapisan dari arai 10.000 binatang iblis. Orang ini mungkin memiliki, setidaknya, kekuatan peringkat legenda. Nili memfokuskan matanya dan melihat seorang pria mengenakan jubah putih dangkal. Sungguh pemuda yang sangat tampan. Di dalam Dark Guild, hanya ada 2 orang dengan kekuatan di atas Guiza. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang lain akan muncul. Ketika Guiza hendak diselamatkan, Ye Zong dengan dingin mendengus, mencoba untuk pergi. Itu tidak akan mudah. Dia dengan cepat bergabung dengan roh iblis kera besar angin salju, dan menciptakan badai salju yang tidak ada habisnya yang bergulir ke arah pemuda itu. Pada saat yang sama, dewa spiritual angin salju, yang telah siaga, juga dengan marah meraung dan meraih pemuda berpakaian putih. Ketika Guiza membuka matanya yang bingung, dia melihat pemuda berpakaian putih dan menghela nafas lega. "Longsa, kenapa kamu datang?" Pemuda berpakaian putih tidak menjawab, tetapi matanya yang dalam menatap ke tengah arai 10.000 binatang iblis. Sudut mulutnya mengeluarkan senyum yang dalam. "Selain Yemo, ada pria lain yang menarik. Saya percaya bahwa Raja Iblis pasti akan tertarik pada orang ini." Melihat Ye Zong dan Dewa Spiritual Angin Salju menyerbu, pemuda berpakaian putih menyapu lengan bajunya dan 2 batu misterius jatuh. 2 batu misterius menciptakan energi tak berbentuk dan tiba-tiba meledak. Gelombang kejut melemparkan Dewa Spiritual Angin Salju beberapa langkah ke belakang, membuat tubuhnya bergoyang untuk menjaga keseimbangan. Ye Zong, bagaimanapun, dikirim terbang, dan meludahkan seteguk darah. Tidak ada yang tahu apa kedua batu ini,
tetapi mereka memiliki energi yang sangat kuat. Pemuda berpakaian putih tetap tenang saat dia melihat ke arah Nili dan bertanya, "Aku ingin tahu, siapa namamu? Berapa kali Anda menjalani konstelasi spiritual?" Dalam pengalaman saya, tidak perlu berpegang teguh pada pertempuran ini. Jika Anda tertarik, Anda dapat melakukan perjalanan ke Guild Kegelapan saya dan bertemu dengan Raja Iblis bersama saya. Kami akan menantikan kunjungan Anda. Mendengar kata-kata konstelasi spiritual, Nili, yang berdiri di tengah arai 10.000 binatang iblis, kelopak matanya berkedut. Teknik konstelasi spiritual adalah teknik rahasia yang sangat jahat. Agar dapat bekerja, jumlah anak yang tak terhitung diperlukan sebagai pengorbanan sehingga Anda dapat menanamkan jiwa Anda sendiri ke dalam tubuh seorang anak tunggal, mendapatkan kehidupan baru. Selama jiwa tidak dihancurkan, mereka dapat hidup selama beberapa kehidupan. Tentu saja, ada banyak efek samping dalam menggunakannya. Jiwa akan menderita rasa sakit yang membakar, dan tubuh baru akan rusak dengan sangat cepat. Sejak seorang anak seperti Nili memiliki pengetahuan yang tak terbayangkan dan mampu meletakkan arai besar seperti arai 10.000 binatang iblis, dalam pandangan pemuda berpakaian putih ini, dia pasti menggunakan teknik konstelasi spiritual, jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai begitu banyak. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Nili hidup kembali karena buku roh iblis duniawi, bukan karena teknik rahasia konstelasi spiritual. Teknik konstelasi spiritual sangat misterius. Selain sedikit yang pernah mendengarnya, pada dasarnya tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya. Setelah manusia mencapai puncak peringkat legenda, mereka akan merasa sangat sulit untuk kultivasi mereka untuk maju lebih jauh. Tubuh mereka akan mulai memburuk dan seringkali mencapai keadaan di mana mereka tidak dapat melakukan terobosan lagi. Banyak ahli telah meninggal dengan penyesalan ini. Akibatnya, seorang jenius yang luar biasa memikirkan metode untuk melampaui batas ini, yaitu teknik konstelasi spiritual, untuk mempertahankan jiwa dan menempati tubuh baru. Setelah itu, dia akan bisa berkultivasi dari awal. Setiap kali dia mencapai puncak peringkat legenda, dan mengetahui bahwa dia tidak dapat membuat terobosan lagi, dan tubuhnya mulai melemah, dia akan menggunakan teknik konstelasi spiritual untuk mencoba lagi. Dengan begitu, dia akan bisa semakin dekat dengan terobosan. Para pemimpin Guild Kegelapan berturut-turut telah memproklamirkan diri sebagai Raja Iblis. Mungkinkah Raja Iblis ini juga menggunakan teknik konstelasi spiritual? Pemuda berpakaian putih ini seharusnya menjadi orang nomor 2 di Dark Guild, Longsa. Nili pasti tidak bisa membiarkan orang ini lolos, jika tidak, tidak akan ada akhir untuk masalah. Kekuatan pemuda berpakaian putih ini seharusnya mencapai setidaknya peringkat legenda. Mau mengobrol denganku? Tentu. Namun, Anda harus menangani salah satu serangan saya untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat. Nili dengan tenang berkata sambil dengan cepat memulai arai 10.000 binatang iblis. Dia tidak terburu-buru kali ini, jadi dia akan mendorong kekuatan arai 10.000 binatang iblis secara maksimal. Arai 10.000 binatang iblis dengan cepat berputar, dan puluhan ribu roh iblis peringkat emas hitam muncul di langit. Energi mereka dengan cepat berkumpul ke satu titik. Haha, tentu saja, seorang ahli puncak berbicara dengan kekuatannya. Pemuda berpakaian putih dengan bangga tersenyum, memusatkan perhatiannya ke langit. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya, dia akan segera mencapai puncak peringkat legenda, mengapa dia takut dengan susunan ini? Pemuda berpakaian putih dengan bangga berdiri tegak, pakaiannya berkibar tertiup angin. Jika seseorang memperhatikan, wajahnya cerah, matanya yang hitam memiliki kilau yang dalam, alis yang tebal, hidung yang tinggi dan bibir yang halus menunjukkan keanggunan dan keanggunannya. Jika tidak ada yang tahu tentang identitasnya dan berdasarkan penampilannya saja, itu sudah cukup untuk memikat banyak gadis. Nili dingin menatapnya. Jika dia melihatnya di beberapa jalan di kota Glory, dia pasti tidak akan menghubungkan pria ini dengan Longsa yang menyebabkan ekspresi orang lain berubah hanya dengan mendengar namanya. Jika Longsa ini ingin lari, meskipun Nili dapat menggunakan arai 10.000 binatang iblis untuk menghentikannya, itu tidak akan terlalu efektif. Karena pihak lawan sangat percaya diri, Nili tidak akan bersikap sopan, dia akan menggunakan semua kekuatan dari arai 10.000 binatang iblis.
Puluhan ribu roh iblis peringkat emas hitam dengan cepat menyatu menjadi energi yang menakutkan, berubah menjadi telapak tangan raksasa emas merah dan menuju Longsa. Longsa, hati-hati. Jangan meremehkan arai 10.000 binatang iblis ini. Guisa dengan cepat mengingatkannya. Longsa dengan dingin mendengus dan berkata, saya tidak percaya bahwa arai ini akan dapat melakukan apapun untuk saya. Dia akan segera melangkah ke puncak peringkat legenda. Dia memiliki tubuh darah naga murni dan memiliki semua jenis harta untuk melindunginya. Mengapa dia takut dengan arai ini? Dia hanya ingin menguji kekuatan arai 10.000 binatang iblis ini. Setiap orang yang melangkah ke peringkat legenda akan merasa bahwa mereka melangkah ke puncak dunia ini. Dalam pandangan mereka, peringkat legenda setara dengan dewa. Setidaknya di tingkat kemanusiaan, mereka telah menjadi eksistensi tertinggi. Keyakinan seperti ini untuk berdiri di puncak bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh arai 10.000 binatang iblis. Nili memahami pemikiran para ahli peringkat legenda ini. Ketika menghadapi lawan yang kuat, mereka ingin mencoba dan melakukan tes untuk memverifikasi kekuatan mereka. Melihat kekuatan Longsa yang tak tertandingi di bawah tatapan langit, sudut bibir Nili membentuk senyuman. Longsa ini sama seperti saat dia mencapai peringkat legenda. Pada saat itu, dia meremehkan segala sesuatu di bawah langit, merasa bahwa dia adalah keberadaan yang tak tertandingi dan menyebabkan masalah di mana-mana. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikejar oleh beberapa binatang iblis, berlari ke seluruh dunia, dan secara tidak sengaja masuk ke ruang dalam buku roh iblis duniawi. Setelah kejadian itu, dia mengerti arti bahwa pengetahuan tidak terbatas, selalu ada seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Karena itu masalahnya, maka cicipi seranganku. Mata Nili meledak dengan cahaya, mengendalikan susunan dan mendorong telapak tangannya keluar dengan geraman rendah. Telapak tangan ini berisi semua kekuatan arai 10.000 binatang iblis. Mendorong telapak tangan ke depan, langit menjadi kacau dan tanah menjadi diselimuti kegelapan, menutupi matahari dan bulan. Tekanan mengerikan itu seperti gelombang yang menuju Longsa. Merasakan kekuatan mengerikan ini, alis Longsa sedikit berkedut. Ini adalah energi paling kuat yang pernah dia hadapi sejak mencapai peringkat legenda. Senang kamu datang. Longsa masih tidak takut, dan mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Otot-otot di tubuhnya menonjol, membuat ukurannya bertambah beberapa kali, ekor besar tumbuh dari punggungnya, tulang belikatnya terkoyak saat sepasang sayap daging tumbuh dari punggungnya dan dia mendorong telapak tangan ke depan. Sebagai ahli peringkat legenda, jika dia harus mundur karena lawannya kuat, maka dia tidak akan bisa meningkatkan kultivasinya sepanjang hidupnya lagi. Roh iblis yang terintegrasi dengan Longsa adalah roh iblis naga bersayap emas, makhluk dari garis keturunan naga asli, jauh lebih kuat dari naga bumi sisik hitam milik Yezong. Aku akan melihat seberapa kuat arai 10.000 binatang iblismu sebenarnya. Kata Longsa, dia memiliki tubuh yang kuat dari suku naga. Secara alami, dia tidak berpikir bahwa arai 10.000 binatang iblis akan dapat menyakitinya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.